Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kami sekarang ini berada di kediaman Kang Wawan, yang insya Allah Kang Wawan ini akan menjelaskan daripada penyebar agama Islam, yaitu Syekh Abdul Karim yang berasal dari Kesultanan Cirebon, Banten. Dan letaknya di sini yaitu di Jalan Terusan Pulau Singkep, Kecamatan Tanjung Bintang, ya Kang ya, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Nah, yang insya Allah nanti Kang Wawan mungkin bisa menjelaskan lebih jelas lagi, karena kami ini di sini menurut warga yaitu Gunung Langgar ini ada makam dan petilasan penyebar agama Islam yang dari Kesultanan Cirebon, yaitu Syekh Abdul Karim dari Kesultanan Cirebon tadi. Gimana Kang Wawan bisa menjelaskan sedikit atau banyaknya masalah sejarah daripada Kiai Syekh Abdul Karim dari Cirebon ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di kediaman saya, di gubuk saya, dan di daerah Sababalau, tepatnya di Desa Gunung Langgar, Dusun 1A. Di sini saya mengucapkan terima kasih. Saya sudah dihargai di sini. Ini untuk menelisik ataupun menguak sejarah daripada Gunung Langgar. Bahwasanya baik dari batin saya, baik dari sumber-sumber warga setempat ataupun dari luaran, ini memang sudah ada sejak zaman dulu sejarahnya. Dan kebetulan saya pindah kemari, nah tiba-tiba saya menanya apakah Gunung Langgar ini ada sejarah, rupanya ada. Dan kebetulan setelah saya telusuri bahwasanya emang ada keramat tua yang namanya Syekh Abdul Karim, itu utusan dari Kesultanan Cirebon. Nah, adapun daripada tangan kanannya, ajudannya lah, dari tangan kuatnya itu Kiai Wudojoyo. Mudah-mudahan di sini kita bisa menguak sejarah daripada Gunung Langgar, dan ada hubungannya sama kekerabatan Cirebon juga, sama kekerabatan daripada Keratuan Darah Putih Lampung juga. Jadi erat hubungannya. Kebetulan di sini juga ada guru saya juga, ada Al-Bajiz sama kakak-kakak juga. Jadi ayolah kita sama-sama buka tuh. Jadi jangan sampai sejarah daripada penyebaran agama Islam di sini hilang. Kalau bisa ayo kita sama-sama hidupkan. Saya juga terima kasih banyak. Ya, kemungkinan sedikit itu aja. Nanti selebihnya kita bisa mediatisasi di situ di atas, menggunakan cara-cara apa gitu, biar lebih akurat lagi, lebih jelas lagi. Gitu. Entah kapan waktunya nanti kita tentukan lah. Gitu. Kalau menurut pemandangan batin Abah Aziz, itu di situ memang nggak salah sih, apa yang diinin memang betul. Ada sesuatu yang memang harus jangan sampai hilang itu sejarah, karena memang pesan beliau juga memang begitu. Nah, kalau nanti, karena menurut ininya kan udah lain nih sekarang nih, anak-anak sekarang ini sudah kayaknya nggak peduli dengan yang kayak begitu. Nah ya mudah-mudahan dengan adanya ini kita ini bisa mengangkat lagi sejarah, jadi sejarah itu nggak bakal hilang. jadi menurut keterangan warga juga yang sudah pengalaman, ini fakta, ini bukan mengada-ngada. Ada salah satu warga mau ke sana gitu. Nah, penglihatan batin dia di sana tuh emang ada bentuk masjid yang dindingnya kaca, megah di atas gunung itu. Nah, itu petilasan daripada, kalau menurut batin, kumpulnya para wali. Jadi kumpul itu tempat musyawarahnya para wali. Gitu kan, karena kalau melihat dari utama pentolannya Sultan Syekh Abdul Karim tadi, mereka kesini semua. Nah, setelah dari sini mungkin pindah mau kemana lagi, apa di kampung Lampung mana lagi, itu nanti pusatnya Cirebon. Itu dia datang tuh dari sampai Gunung Pasagi segala dia orang kumpul. Jalur. Jadi itu bukan semacam makam.
Makam itu petilasan sebenarnya. Makam, petilasan, ada makam, ada petilasan. Kalau makam itu sendiri makam apa? Ya makam beliau. Ya itu tuh yang tadi itu. Yang Syekh Syekh Abdul Karim tadi. Ya, itu ada Karena 4 dia- makam. Di atas itu ada 4 makam, gitu kan? Nah, kemungkinan rumah lah, rumah terakhirnya, jasadnya, tapi beliau-beliau itu ya hidup. Cuman kan di situ ibarat kita di sini ada masjidnya. Kita yang hidupnya ada masjidnya, tempat pertemuan, tempat ibadah. Nah, begitupun bangsa mereka gitu. Walaupun secara awam mereka yang mati ya mati, tapi secara batin ya mereka tuh hidup karena berjuang di jalan Allah. Pasti hidup dan umurnya pun ratusan tahun, beda sama kita. Nah, di sana kemungkinan ya namanya bangsa-bangsa para wali kan pasti ada masjid tersendiri. Itu berarti ini rumah rangka daripada jasad tadi. Nah, ini kemungkinan samping-sampingnya itu baru petilasan ataupun bentuk masjid tadi. Itu tempat berkumpulnya para wali, tempat musyawarahnya para wali di situ. Tuh. Jadi bukan hanya sekedar petilasan, ada makam keramatnya, ada petilasan. Petilasannya itu bentuk langgar, makanya disebut gunung langgar ini kan semacam surau, musola, masjid. Cuman dia gaib, hanya orang-orang tertentu aja yang bisa melihatnya. Itu Gunung Langgar itu apa bukan karena orang Lampung menyebutnya Anggar atau gimana? Bukan, itu pemikiran cara dohir. Cara dohir, kalau Lampung tuh langgar, bukan anggar. Anggar tuh main anggar. Langgar, kalau Lampung asli saya ada darah Lampung. Lampung itu kalau tinggi itu langgar. Langgar nih kan, langgar tuh tinggi. Kalau anggar bukan. Langgar ini menurut batin itu surau, masjid, musola, tempat ibadah. Langgar. Nah, kemungkinan zaman dulu ya, gunung ini mungkin hidup karena mungkin ratusan tahun bisa dijangkau. Mungkin zaman dulu mungkin bisa dijangkau, gitu kan? Karena ini hidup aktif, sumbernya itu kan ada air, ada api, gitu kan? Yang sumber-sumber gunung. Karena kan unsur alam yang bisa jadi bahaya, bisa dimanfaatkan 4: air, api, udara, bumi. Nah, ini termasuk aktif, dia cuma sumbernya air, bukan api, tapi air. Nah, air ini bisa jadi manfaat, bisa jadi bahaya kalau kita nggak bisa ngejaga tadi itu. Tuh, kemungkinan ya tadi seperti gundukan. Zaman dulu kan bisa kejangkau. Karena ratusan tahun, makin lama makin tinggi. Nah, pas kebetulan zaman dulu itu kira-kira 1600-1700-an. Sekarang 2021, udah ratusan tahun silam. Itu makin lama makin tinggi, sehingga orang belum tentu bisa mencapai ke sana. Orang-orang tertentu aja. Gitu. Kalau semuanya makam keramatnya masih daerah bawah gunung, masih bisa dijangkau. Karena mungkin bukan di sini aja. Ada makam Gunung Karang, gitu kan, yang lebih tinggi juga. Ada makam-makam yang di Sulawesi itu ada lebih tinggi juga. Tapi di sinilah kita sama-sama buka bahwasannya ada darah ataupun garis keturunan daripada Kesultanan Cirebon, beragama Islam, dan juga karumannya para wali. Baiklah pemirsa, nanti kita coba menelusuri ke atas gunungnya. Tetap saksikan terus di Seributi Channel Mencari. Pemirsa, kita akan menuju ke Gunung Langgarnya. Lokasinya memang jauh juga dari jalan besar, yaitu masuk jalan agak onderlah, ini jalan berbatu. Mudah-mudahan kita dapat melihat langsung tempat petilasan daripada Syekh Abdul, yaitu agama Islam dari Kesultanan Cirebon, Banten.
pemirsa, kita berada di tepi Gunung Langgar. Untuk posisi Gunung Langgarnya ada di ujung sana, kira-kira mencapai 20 kilo untuk menuju ke sana. Dan ini di bawahnya masih banyak jemaah juga baru di sini. Untuk nanti malam kemungkinan kita bakal memediumisasinya di daerah sini aja ya. Kalau untuk sana terlalu tebing. Kita akan panggil keramat itu yang penunggu di sana. Kita akan coba panggil lalu mediumisasi di tempat ini. Tetap saksikan terus di Sri Kunci Channel Mencari Sejarah. Dan pemirsa, malam ini kami akan melakukan mediumisasi. Mudah-mudahan mediumisasi malam ini kita mendapat informasi dan sejarah daripada Gunung Langgar ini. Dan tetap saksikan terus di Sri Kunci Channel Mencari Sejarah.